Shalom semuanya. Gak kedengeran shalom semuanya. Mana sorak-sorai paling dahsyat buat Yesus Tuhan dong. Gak kedengeran sorak-sorainya mana dong. Itu baru warga kerajaan Allah. Bilang kanan kirinya, kamu punya tempat di surga loh. Bilang kanan kirinya. Semua bersemangat pada malam hari ini, amin. Saya bersyukur banget bisa di tengah-tengah saudara-saudara. Terakhir saya kemari, tadi saya ngeliat jadwal, ngomong sama Om Her, saudara-saudara, ternyata saya terakhir kemari itu tanggal 4 Maret 2020, sebelum Covid datang. Terus saya pulang, kata Om Her, Covid-nya datang, saudara-saudara. Berarti kata dengan maksudnya saya yang bawa Covid ternyata, saudara-saudara. Tapi anyway, saya senang sekali bisa melayani saudara-saudara lagi. Di ibadah pada malam hari ini, saya percaya semua bukan kebetulan, semua karena waktunya Tuhan, amin. Buat yang belum kenal saya, nama saya Martin Sunardi, saudara-saudara saya dari Jakarta. Saya adalah koko daripada Grace Elizabeth, saudara-saudara saya senang banget punya adik yang begitu on fire tiap kali melayani Tuhan. Bahkan saya dikenalkan kepada Om Her aja lewat Grace, saudara-saudara. Tapi saya percaya, apapun yang sudah Grace lakukan, Tuhan senang atas apa yang dia kerjakan, amin. Semua siap dengar firman Tuhan, amin. Bilang kanan kirinya, pasang sabuk pengamanmu gitu, saudara-saudara. Saya tuh tinggal di daerah BSD, saudara-saudara. Ya, saya tinggal BSD di Serpong. Ada yang pernah ke Serpong? Ada? Sombongnya. Maunya Purbalingga aja. Di BSD itu, saudara-saudara, ada tol yang baru dibuat. Ya, jadi sekarang kalau mau ke airport, itu cuma perlu 25 menit. Cepet banget. Kalau dulu harus 1 jam, lewat tol dulu terus masuk tol dalam kota, kalau macet ya kena macet. Sekarang udah gak perlu lagi, langsung set-shot nyampe airport. Nah, suatu ketika saya harus pergi pelayanan keluar kota, flight jam 9 pagi. Kalau flight jam 9 pagi, saya bisa kira-kira nih, domestic flight itu minimal 1 jam sebelum ya. Penerbangan domestik 1 jam sebelumnya. Berarti kalau perjalanan dari rumah saya itu setengah jam kurang lebih, saya harus jalan minimal itu setengah 8 pagi, betul ya? Nah berarti saya harus bangun minimal lagi jam 7 pagi. Jadi jam 7 bangun, siap-siap setengah 8 berangkat, sampai airport jam 8, siap-siap nunggu ke gate seperti itu. Waktu itu saya udah pasang alarm, alarmnya gak bunyi. Alarmnya gak bunyi, tahu-taunya handphonenya mati, saudara-saudara. Saya bangun jam 7.30 pagi. Saya stres dong, waduh ini gimana? Udah jam 7.30, saya gak bisa siap-siap, nyampe gak saya ke airport? Saya pikir, aduh gimana ya, mandi gak ya? Terus saya pikir, mandi gak mandi sama aja, udah gak usah mandi aja sekalian gitu saudara-saudara. Akhirnya saya buru-buru pesen taksi, saya bilang sama bapaknya, Pak, tolong ya Pak, tolong. Saya tambahin 10.000, gak usah pakai rem, saya bilang gitu saudara-saudara. Biar cepet, nyampe tuh di airport, saya bilang gitu. Siapa? Dia ngebut. Puji Tuhan saudara-saudara. Sampai tepat jam 8 pagi. Nah barang saudara-saudara semua yang pernah ke airport terminal 3. Itu gate-nya dari 1 sampai 26. Jadi kalau Anda turun itu saudara-saudara, itu gate 11. Anda tahu waktu itu saya dapat gate nomor berapa? 26. Udah mepet banget waktunya. Saya harus kejar gate-nya itu perjalanan kira-kira 15 menit saudara-saudara. Saya lari. Jadi pagi hari saya lari bukan di Gelora Bung Karno, di mana? Bandara. Lari-lari di bandara, saudara-saudara. Saya lari-lari di bandara. Sampailah di gate 26. Saya pikir udah boarding, tahu-taunya delay. Tahu-taunya delay. Siapa yang pernah seperti itu? Udah buru-buru, cepet-cepet, tahu-taunya pesawatnya malah delay. Naik keretanya tahu-taunya delay. Siapa yang pernah? Ada yang pernah? Enak gak rasanya saudara-saudara? Gak enak banget, waktu itu juga saya bilang, tahu gitu gue gak usah bangun pagi-pagi, tahu gitu gue gak usah buru-buru, delay juga anyway. Dalam Tuhan ternyata kita seringkali kayak begitu juga saudara-saudara. Kita doa sama Tuhan mati-matian, kita doa habis-habisan sama Tuhan, tetapi ternyata jawaban doa dari Tuhan delay nyampe ke kita. Delay sampai di kita. Gampang ya orang bilang ini ya, percaya aja sama Tuhan, pasti nanti Tuhan jawab. Ya benar, waktu bisa menjawab. Dengar baik, dengar baik. Seorang suami dan istri yang doa bertahun-tahun minta anak sama Tuhan, tapi bertahun-tahun juga Tuhan gak kasih,
Gak gampang loh untuk tetap pegang iman percaya sama Tuhan loh. Halo? Gak gampang loh. Saya lahir tahun 81, saudara-saudara. Ibu bapak saya nikah tahun 68. Bayangin tuh, berapa belas tahun tuh baru punya saya nih. Ada orang yang sakit sebulan 2 bulan masih bisa pegang iman percaya sama Tuhan. Tapi sudah bertahun-tahun lamanya gak disembuhin juga sama Tuhan. Gampang gak megang iman percaya sama Tuhan? Gak gampang loh. Istri saya baru tahun kemarin, Oktober, di lay off, saudara-saudara. Perusahaannya bangkrut. Dia senang-senang aja ya. Kenapa? Karena pasti dapat pesangon. Masalahnya pesangonnya pun gak bisa dibayar karena perusahaannya gak punya uang. Sampai hari ini cari kerja, gak dapat kerja juga, saudara-saudara. Dari awal tenang, Tuhan pasti menjawab. Sampai hari ini gak kejawab juga, saudara-saudara. Gampang gak untuk orang iman percaya? Gak gampang. Saya gak tahu. Saya Martin Sunardi gak tahu apa yang sedang saudara-saudara alami bersama-sama dengan Tuhan. Apakah saudara-saudara ada dalam penantian-penantian dari setiap doa yang Anda minta sama Tuhan? Tetapi ini yang saya mau sama-sama kita belajar hari ini, saudara-saudara. Kolose, kita buka kitab Kolose. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Kolose pasal 4 kedua. Firman Tuhan katakan ini, saudara-saudara. Katakan apa? Bertekunlah dalam doa. Lalu setelah itu dibilang apa? Berjaga-jagalah sambil tetap bertekun dalam doa. Sambil berjalan itu semua, berjaga-jagalah dengan ucapan syukur. Saya tahu gak mudah, saya tahu gak gampang. Tetapi pengharapan saudara-saudara gak akan pernah sirna. Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. At least hari ini kita mau belajar. Ternyata ada 3 alasan kenapa Tuhan tidak langsung menjawab doa-doa kita. Ya, ini belum mulai khotbahnya loh, masih panjang saudara-saudara. Kira-kira kita akan pulang jam 11 malam, aman semuanya? Waduh, aman-aman aja Bapak nih. Bibir saya jontor saudara-saudara sampai jam 11 malam nih. Oke, apa alasan Tuhan? Apa alasan Tuhan? Dia tidak langsung menjawab doa-doa kita. Buat saudara-saudara semua yang sedang dalam masa-masa penantian untuk jawaban doa sama Tuhan. Dengar baik saudara-saudara. Yang pertama, kenapa Tuhan gak langsung jawab doa kita saudara-saudara? Karena Tuhan mau kita fokus sama Dia. Halo? Karena Tuhan mau cuman kita fokus sama Dia aja. Dengar baik. Seringkali penyembahan kita, seringkali doa kita itu dikontrol sama keadaan kita. Halo? Kalau kita lagi punya masalah, doanya lama. Coba jawab saya. Kalau lagi gak punya masalah, doanya cepet atau lama? Udah mulai ketawa-ketawa tuh ya. Kalau lagi gak punya masalah, doanya cepet atau lama? Hah? Lama juga? Wih keren banget, luar biasa. Plus tidur gak tuh? Orang kalau gak punya masalah, saudara-saudara, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Aduh Tuhan, tapi sudah telat banget, terima kasih ya, bye-bye Tuhan, amin, gitu. Tapi kalau Anda lagi punya masalah nih, kalau Anda lagi punya masalah, intronya aja 15 menit. Plus nangis sesungguhkan. Kayak orang ngap-ngapan bengek gitu saudara-saudara. 15 menit kalau lagi punya masalah. Doanya setengah jam, isinya tuh setengah jam. Habisnya 15 menit lagi. Bahkan kadang-kadang ada injury time lagi saudara-saudara. Tambahin lagi 15 menit lagi saudara-saudara. Dengar baik. Jangan biarkan penyembahanmu dikontrol oleh keadaanmu. Tapi biarkanlah penyembahanmu mengontrol keadaanmu. Halo? Amin? Kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Bukan yang lainnya lagi. Ibrani 12 ayat 2a saudara-saudara. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua A. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua A. Firman Tuhan katakan begini saudara-saudara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam apa? Iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi fokusnya kita harusnya ke Tuhan.
bukan jawaban doa kita. Tadi waktu saya sampai sini saudara-saudara, Dewi, Ko Anyi, Om Her, semua bilang, ih Martin, kamu kurusan loh. Dia bilang gitu. Makasih, nomor rekening berapa Om Her kira-kira? Saya dibilang kurusan saudara-saudara, karena waktu saya terakhir kemarin saya masih gudenya minta ampun. Saya ingat banget waktu itu saya diet, saudara-saudara. Beneran, saya diet. Karena khotbah udah capek, nyanyi apalagi, saudara-saudara. Saya kan kalau khotbah gak bisa diem, entar kiri, entar kanan, nyanyi lompat sini, lompat sana, gak bisa diem. Akhirnya saya ngerasa capek. Terus saya akhirnya putuskan untuk diet. Waktu itu saya berpikir saudara-saudara, saya diet buat kurus. Anda tahu yang terjadi sama orang yang diet buat kurus apa? Setelah dia dapatkan kurusnya, dia balik lagi kehidupan lamanya, dia tambah gendut lagi. Biasanya seperti itu yang terjadi. Ada yang pernah seperti itu? Ada? Saudara-saudara, ada ya? Banyak ya? Karena kita dietnya salah. Kenapa? Banyak orang diet buat kurus. Salah, diet itu buat sehat. Kurus itu bonus. Halo? Diet itu buat sehat, kurus itu buat bonusnya. Sama juga dengan kita sama Tuhan, saudara-saudara. Kita mau fokus kepada Tuhannya. Jawaban doanya itu bonus. Halo? Kita gak ngerti yang terbaik buat kita loh saudara-saudara. Kita gak tahu. Karena yang terbaik buat kita belum tentu baik buat Tuhan. Tetapi yang terbaik dan terindah dari Tuhan, itu pasti yang terbaik buat kita semua. Walaupun sekarang kita gak ngerti maksudnya apa. Walaupun sekarang kita gak tahu maksudnya apa. Tapi percaya aja. Berserah aja sama Tuhan. Karena dia yang paling ngerti terbaik buat kita semuanya. Halo? Waktu saya menikah sama istri saya, saudara-saudara, waktu saya menikah. Pendetanya suruh kita menghadap ke orang tua ya. Kan suruh dihadap orang tua ya. Ayo silakan bilang thank you sama papa mama. Dia bilang gitu. Nah saya ingat banget. Mertua saya, papanya Yunita, saudara-saudara, bilang gini. Martin, papa serahin Yunita ya sama kamu. Dia bilang gitu saudara-saudara. Lalu istrinya, mama mertua kok istrinya sih? Mama mertua maksudnya. Mama mertua saya saudara-saudara, mamanya Yunita bilang, Tin, mama serahin Yunita ya sama kamu. Ternyata ada begitu makna yang besar dari kata menyerahkan atau berserah saudara-saudara. Kenapa papa mamanya Yunita itu bilang menyerahkan Yunita sama saya? Maksudnya begini, jadi papa dan mamanya Yunita udah gak punya hak lagi untuk memelihara anaknya dan diserahkan kepada saya untuk memelihara anaknya. Setiap orang-orang yang menikah, Anda mesti tahu, waktu Anda menikah, papa mama Anda sudah tidak punya hak sedikit pun untuk kehidupan Anda semuanya. Kenapa? Karena Anda buat negara yang baru. Ya, apa yang terjadi kalau ada negara baru terus diintervensi sama negara yang lain? Apa yang terjadi? Perang tuh, Ukraina tuh, saudara-saudara. Palestina tuh sama Israel, yang terjadi itu perang. Makanya jangan biarkan rumah tanggamu diintervensi sama orang tuamu, saudara-saudara. Ingat, kita nih mau menikah membuat negara satu yang baru yang baik. Jangan sampai ada intervensi apapun saudara-saudara. Itu kita dengerin terus. Nasihat boleh saudara-saudara. Saya tiap kali saya pemberkatan nikah saudara-saudara, saya bilang, kalau sampai ada papa mamamu kasih uang kepada kamu, tanya buat siapa? Buat saya atau buat kita? Halo? Saya suruh tanya, buat saya atau buat kita? Kalau buat kita, maksudnya buat Anda dan suami Anda dan istri Anda ambil, boleh kalau buat kita. Tapi kalau bilang buat saya secara pribadi sebagai anaknya, bilang gak usah. Ih kok gak mau sih? Lah mama ngasihnya buat saya doang, bukan iya buat jaga-jaga aja. Bayangin, belum nikah udah disuruh jaga-jaga saudara-saudara. Artinya apa? Nyumpahin apa? Nyumpahin apa? Nyumpahin ada apa-apa dong dalam rumah tangganya dong. Orang tua waktu menikah saudara-saudara serahin semuanya. Keputusan sama anak-anaknya. Itu pilihan anaknya. Kita tugas orang tua cuma bisa ngedoain. Supaya Tuhan ada dalam keluarga mereka semua. Halo? Amin? Begitu juga waktu mama papa Yunita menyerahkan Yunita sama saya. Mereka gak punya hak lagi. Mereka cuma ngedengerin kalau anaknya ngomong. Gak bisa kasih provokasi-provokasi. Jadinya semuanya runyam. Kita juga sama Tuhan saudara-saudara. Waktu saudara-saudara beli minum ini saudara-saudara, ya waktu Anda beli minum ini, sebelum Anda bayar, ini punya tokonya loh. Kalau Anda ambil, Anda dipanggil maling, bener gak? Apalagi Anda ambil, Anda buang di depan dia marah gak? Tapi kalau sudah dibeli, terus Anda ambil, Anda buka, Anda lempar di depan muka dia, marah gak dia kira-kira? Enggak, kenapa? Udah dibeli. Sama juga dengan kita.
Waktu kita putuskan percaya kepada Tuhan, saya ulang sekali lagi ya saudara-saudara ya. Waktu kita putuskan percaya kepada Tuhan, saya ulang sekali lagi nih. Katanya kalau ngomong sama orang Indonesia mesti 3 kali. Iklan di TV aja 3 kali soalnya. Waktu kita putuskan percaya sama Tuhan, saat itu juga kita udah gak punya hak atas hidup kita lagi. Tapi Tuhan yang punya hak penuh atas kehidupan kita. Jadi serahin aja semua sama Tuhan. Pasrahin aja semua sama Tuhan. Karena kita tahu yang terbaik pasti akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada satu lagu yang ditulis salah satu kakak rohani saya namanya Sarisi Morangkir. Saudara-saudara. Lagu lama, tapi saya percaya lagu ini bisa jadi berkat banget buat kita semua. Amin. Kita sama-sama nyanyikan ya. Yang percaya Tuhan sumber pengharapan, berikan tepuk tangan paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam hidupku. Semua ku pandang wajah-Mu, say. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan dalam hidupku. Amin. Fokus ke Dia aja, bukan ke yang lainnya. Jadi kalau sekarang Anda belum dapetin semuanya, tenang. Dia akan nyatakan yang terbaik buat kita semua. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua, kenapa Tuhan gak langsung jawab doa kita, saudara-saudara? Karena Tuhan ngajarin kita buat sabar. Tuh, lihat tuh ibu, cuma satu doang yang ngomong amin, saudara-saudara. Karena Tuhan ngajarin kita buat sabar. Waduh, galak banget marah-marah tuh kayaknya tuh. Bilang kanan kirinya, makanya sabar, sabar, bilang gitu. Saya bisa sampai Purbalingga, saudara-saudara. Ada prosesnya. Tadi pagi saya pergi sama Michelle, saudara-saudara kemari, cucu dari Om Her. Gak mungkin tuh langsung naik kereta, langsung nyampe. Enggak, nunggu dulu 4,5 jam. Michelle diiringi oleh nyanyian saya waktu lagi menuju kemari, saudara-saudara. Nyanyiannya gimana?
Nah itu dia. Dia mesti bertahan 4 jam setengah saudara-saudara. Dengerin, nih om ngorok mulu kata dia gitu saudara-saudara. Ada prosesnya. Segala sesuatu ada prosesnya. Ibu-ibu waktu hamil dulu, ingat-ingat ya. Ya ingat-ingat. Waktu tahu hamil, aku hamil. Besoknya langsung lahiran gak? Hah? Langsung lahiran gak? Enggak kan? Yang paling gak enak dari proses hamil itu apa? Nunggu 9 bulannya. Jalan dari bagus saudara-saudara. Pas sudah makin gede jalannya begini saudara-saudara tuh. Iya dong kan perutnya besar. Dari badannya gitar Spanyol, tiba-tiba jadi gentong Gucci saudara-saudara. Kan beda. Semua ada prosesnya dan itu gak enak saya tahu. Tetapi waktu setiap proses dilewatin, percaya deh hasilnya akan terbaik. Makanya kalau sekarang Tuhan belum jawab doa Anda, sabar. Dan jangan ambil jalan pintas untuk mendapatkan apa yang Anda mau. Karena orang yang gak sabar akan mencelakakan dirinya sendiri. Orang yang tidak sabar akan mencelakakan dirinya sendiri. 2 tahun yang lalu, saya lupa 2 tahun yang lalu atau tahun kemarin saudara-saudara. Masuk di berita, masuk di TV saudara-saudara. Kejadian di Depok. Saya gak tahu di sini warga-warga Purbalingga seperti di Jakarta atau enggak. Ini orang saudara-saudara di Jakarta seneng banget lawan arah kalau lagi naik motor. Ya, harusnya muter balik di depan karena dia nggak mau capek dan lama jauh saudara-saudara. Dia lawan arah saudara-saudara. Tahu yang terjadi apa? Depok kan banyak truk tuh saudara-saudara. Satu ketika ada truk remnya blong. Nabrak itu motor-motor semuanya. Loh ini beneran masuk TV. Anda cek deh. Depok. Ya truk nabrak motor di Depok. Anda cek deh saudara-saudara. Saya nggak tahu ada yang meninggal atau enggak tuh di situ. Kita pikir setelah kejadian kan akan aman ya, at least sebulan lah. 2 hari kemudian masuk TV lagi di tempat yang sama. Ada truk nabrak motor lagi saudara-saudara. Dengan kata lain, orang yang gak sabar itu pasti celaka. Halo? Orang yang gak sabar itu pasti celaka. Makanya sabar, semua tuh ada prosesnya. Dengar baik, Anda boleh catat ini ya, saudara-saudara, Anda boleh catat ini. Tuhan lebih tertarik mengubah kita sebelum mengubah keadaan kita. Saya ulang sekali lagi ya. Tuhan itu lebih tertarik mengubah kita sebelum mengubah keadaan kita. Saya ulang sekali lagi. Tuhan itu lebih tertarik mengubah kita sebelum mengubah keadaan kita. Dengar baik. Para pengusaha, ya dengar baik ya. Kesuksesan itu adalah pertemuan antara waktunya Tuhan dan persiapan. Halo? Kesuksesan itu adalah pertemuan antara waktunya Tuhan dan persiapan. Kalau Andanya siap, waktu Tuhan belum datang, Anda gak akan sukses. Ya, waktunya Tuhan datang, Andanya belum siap, begitupun sebaliknya, Anda gak bakal sukses. Makanya sebelum waktunya Tuhan datang, siapin dulu dari sekarang. Karena orang yang gak sabar, saudara-saudara, akan celaka. Anak umur 2 tahun pegang pisau, Anda ambil gak pisaunya? Kenapa Anda ambil pisaunya? Karena bisa berbahaya, dia belum ngerti, bener gak? Tapi anak umur 15 tahun pegang pisau, Anda ambil gak pisaunya? Enggak, kenapa? Karena sudah mengerti. Sama juga dengan Tuhan, saudara-saudara. Karena seringkali kadang-kadang kita minta, tapi mungkin kita belum siap terimanya. Gampang gak orang Tuhan kita bikin kita kaya? Gampang gak? Gampang gak? Segampang apa? Apa Pak? Segampang apa Pak? Membalikan tangan, itu masih lebih susah saudara-saudara. Ada efeknya, kayak begini nih. Nah segampang itu tuh. Tuh segampang ini. Nah segampang itu Tuhan bikin kita kaya. Tapi apa yang terjadi? Kalau kitanya belum siap, apapun yang Tuhan mau berikan kepada kita akan menghancurkan kita. Suami minta uang sama Tuhan. Bilangnya buat keluarganya, kalau dia belum siap percayalah pernikahannya akan berantakan. Makanya kenapa seringkali saudara-saudara Tuhan gak langsung kasih begitu supaya kitanya semua siap dulu menerima apapun yang kita minta di hadapan Tuhan. Karena kalau kitanya siap percayalah bukan cuma dikasih, Tuhan gelontorin semuanya buat kita semua. Makanya mulai hari ini siapin diri kita dulu. Karena waktunya kita bukan waktunya Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 8, saudara-saudara. Ini ayat keren banget, saudara-saudara. 2 Petrus
pasal ketiga ayat ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini kata-katanya apa? Yang satu ini kata-katanya apa? Yang satu ini kata-katanya apa? Tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Dengan kata lain, waktu kita bukan waktunya Tuhan. Makanya kalau kita minta dan belum waktunya Tuhan, gak bakal sampai. Anda mau gojok-gojoknya juga gak bakal jadi. Tapi kalau memang it is the time, it will happen. Kalau memang itu waktunya, semua akan terjadi. Sama seperti tempat ini saudara-saudara. Lihat nih, pertama kali saya kemari saudara-saudara, terakhir tuh bulan Maret 2020 saudara-saudara. Kita nggak di sini, masih di ruko yang sana. Tapi lihat dong, kalau when it's time, it will happen. Lihat tuh sekarang kita nikmati tempat yang sangat nyaman. Kalau emang waktunya, nggak bakal ditahan-tahan. Langsung dikasih sama Tuhan. Kenapa Tuhan nggak kasih segampangan apapun yang kita minta? Saya kasih ilustrasi begini saudara-saudara. Dulu waktu papa saya belum bangkrut ya, waktu saya masih kecil dulu. Papa saya tahun 97 soalnya bangkrut. Sebelum itu saudara-saudara, apapun yang saya minta, papa saya pasti beliin. Pasti dibeliin. Dulu mainan-mainan gitu ya. Tapi karena sering dibeliin saudara-saudara, dan karena saya tahu nih mungkin kalau ini rusak pasti saya minta dibeliin lagi. Gara-gara saya sering dibeliin, saya gak sayang barang loh sama barangnya. Tapi saya ingat banget pertama kali saya cari uang dengan uang saya, dengan keringat saya sendiri saudara-saudara. Saya beli handphone dulu pertama kali. Handphone Nokia 8250. Anda ingat tuh? Ya, handphone yang kecil, layarnya biru, yang ada game snake-nya yang kalau menang bunyinya tet teret tet tet. Ingat ya, saudara-saudara ya? Nah, handphone itu tuh saya beli dengan uang saya sendiri. Capek-capek tuh saudara-saudara kerja. Anda tahu waktu handphone itu dijatuhin papa saya juga berasa jatuh. Kenapa? Karena saya tahu banget perjuangannya untuk dapatkan barang itu saudara-saudara. Kita tahu proses demi prosesnya untuk dapatkan handphone itu. Makanya saya sakit banget waktu handphone itu jatuh. Nah, Anda tahu gak kenapa Tuhan gak langsung kasih apapun yang Anda minta? Karena Tuhan mau apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita menghargai dengan luar biasa. Karena kalau dikasih secara gampang-gampang begitu, percayalah apapun yang Tuhan berikan gak bakal pernah Anda bisa hargai. Tapi seringkali kenapa Tuhan pelan-pelan ngasihnya? Supaya kita bisa menghargai apapun yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Makanya hari ini saudara-saudara, sabar. Bilang kanan kirinya, sabar. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sama-sama ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Semua waktu. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya waktu Tuhan terbaik? Percaya waktu Tuhan terbaik? Bilang kanan kirinya, waktu Tuhan yang terbaik. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Mungkin Anda bilang bingung ya, ini pembicara nyanyi mulu gitu ya. Maklum saudara-saudara, saya dikenalnya penyanyi rohani, jadi sukanya nyanyi mulu. Anda aman ya, kita suka nyanyi ya, aman? Semua bersuka cita? Haleluya, tepuk tangan buat Anda dulu semua yang ada di sini dong. Di bawah saya ada album, saudara-saudara. Ntar beli ya, awas nggak beli. Tinggal dikit tuh, kalau nggak beli kelewatan. Nggak bercanda. Kalau mau beli, nggak beli nggak masuk surga. Nggak, bercanda. Maksa itu namanya. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Kita coba recap ya. Yang pertama, apa alasan Tuhan gak langsung jawab doa kita? Supaya kita fokus kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kita apa? Sabar. Yang ketiga, dengar baik, ini penting. Karena Tuhan mau kita tekun dalam iman. Tekun dalam iman. Dengar baik, saudara-saudara. Iman itu gak akan pernah bertumbuh dalam kenyamanan. Halo? Iman itu gak bakal pernah bertumbuh dalam kenyamanan. Jadi kalau Anda sekarang dalam keadaan gak nyaman, Anda harus bersyukur kepada Tuhan Anda. Beneran. Saya 2 minggu yang lalu baru pulang dari Amerika, saudara-saudara. Saya pelayanan di sana. Anda tahu orang di Amerika selalu berdoa untuk Indonesia. Beneran. Kami berdoa. Biar Tuhan memimpin Indonesia. Menghajar orang-orang yang mengintimidasi orang Kristen. Pada ngedoa begitu, saudara-saudara. Tapi Anda tahu nggak? Saya merasa Indonesia tanpa ditekan, iman orang-orang nggak bakal bertumbuh loh. Jadi kalau Indonesia sedang ngalamin intimidasi, Indonesia sedang mengalami tantangan demi tantangan, Anda harus bersyukur. Karena lewat itu semua iman Anda bertumbuh. Halo? Justru harusnya saya bilang, atau saya khotbah di sana saudara-saudara. Saya bilang, harusnya kami yang doain kamu. Bukan kamu doain kami, karena kami aman. Iman kami akan bertumbuh. Kenapa? Karena kami selalu dalam tekanan, maka iman kami semakin kuat. Tetapi kamu nyantai, gak ada tantangan, gak ada intimidasi. Apa yang terjadi sama Amerika saudara-saudara? LGBT, aborsi. Semua dia lakukan. Itu yang terjadi sama Amerika. Harusnya kita yang doa mati-matian buat mereka loh. Bukan mereka doain kita. Karena saya percaya pertumbuhan orang Kristen yang ada di Indonesia gak bakal pernah sirna. Akan terus naik bersama-sama dengan Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Jadi kalau sekarang saudara-saudara ngalamin tekanan, Anda bilang apa sama Tuhan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena mungkin lewat tekanan itu saudara-saudara, percaya deh. Potensi terbaik dalam kehidupan Anda akan muncul. Saya tadinya, saudara-saudara, pikir saya cuma bisa khotbah, nyanyi, tulis lagu. Waktu pandemi datang, saudara-saudara, saya dihadapkan sebuah hal yang sangat sulit buat hidup saya. Saya cerita ya, saudara-saudara ya. Saya ini tidak kerja di organisasi gereja tertentu. Jadi saya nggak digaji oleh satu gereja untuk hidup saya. Saya kerja langsung sama bos, langsung sama Tuhan. Jadi ada setiap kali gereja yang ngundang saya, Tuhan titipin berkat buat saya kepada gereja yang ngundang saya. Ya, itu tuh. Waktu pandemi, tutup semua gereja. Dengan kata lain, saya nggak ada penghasilan sama sekali loh. Beneran. Orang gereja tutup, mereka mau ngundang orang, mereka juga kesulitan. Karena persembahan mereka semakin menipis, operasional tetap ada, saudara-saudara. Jadi nggak bakal bisa ngundang jadinya. Tabungan kami, saudara-saudara, habis. Kita pikir kan cuma sebulan 2 bulan itu pandemi, saudara-saudara. Habis tabungan kami, beneran. Saya ini Hitachi, saudara-saudara ya. Hitam tapi Cina. Kami
yang menikah saudara-saudara orang-orang keturunan Tionghoa itu ada namanya tepai. Jadi kami kasih teh kepada orang keluarga-keluarga kami, terus kita pai-pai, mereka kasih angpau dalam bentuk uang atau emas. Nah waktu itu kami dapat emas, ada beberapa ya kira-kira 2000 gram lah. Wah bercanda, banyak banget 2000 gram. Waktu itu ada beberapa emas kira-kira 40-50 gram waktu itu. Dari emas tepai itu. Kami jual untuk kami bertahan hidup. Kita pikir udah beres nih saudara-saudara. Ternyata masih terus ada pengeluaran-pengeluaran. Kan cicilan rumah terus jalan. Bayar mobil jalan terus. Uang sekolah jalan terus. Tapi pendapatan gak ada. Jadi yang ada di rumah dijual semuanya. Tadi saya cerita sama Johnson apa aja yang udah dijual saudara-saudara. Gitar-gitar saya jual semuanya. Yang terakhir mobil kami jual saudara-saudara. Mobil kami jual. Berat banget masa-masa itu, berat sekali. Tapi Anda tahu di saat berat seperti itu saudara-saudara. Kita kan pasti dipojokin kan. Sampai gak bisa ngelakuin apa-apa. Ini yang saya mau bilang sama saudara-saudara semua. Ada firman Tuhan mengatakan gini. Jika aku lemah maka aku kuat. Halo? Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10 tuh. Itu firman Tuhannya saudara-saudara. Jika aku lemah maka aku kuat. Mungkin Anda gak ngerti maksud ayatnya begini. Seperti ini ya. Kalau botol ini penuh dengan air. Kira-kira air yang baru mau dimasukin ke sini bisa masuk gak? Halo? Saya ulang sekali lagi ya. Ini kan botolnya penuh. Kalau mau diisi air lagi masuk ke sini dengan air yang baru bisa masuk gak? Kenapa? Luber, karena ini sudah. Jadi mesti diapain? Mesti diapain? Diminum betul Pak. Jadi harus diapain? Sekarang bisa masuk gak? Bisa, tapi sedikit ya. Jadi mesti diapain lagi biar banyak? Minum lagi. Oke, kembung saya saudara-saudara. Anggaplah ini sudah kosong ya. Anggap ini sudah kosong. Kira-kira air yang baru bisa masuk gak? Bisa penuh gak? Dengar baik. Selama Anda merasa mampu, selama Anda merasa kuat, dan selama Anda merasa bisa, apapun yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan Anda, gak akan pernah bisa Anda rasakan. Makanya seringkali, kenapa Tuhan bikin kita lemah? Supaya kekuatan yang Tuhan mau berikan kepada kita, itu bisa kita rasakan. Nah sekarang ini saudara-saudara, kalau saudara-saudara semua dalam masa-masa yang tidak enak, Anda mesti bersyukur. Karena mungkin dengan cara itu, Tuhan memberikan kekuatannya kepada kita. Waktu itu saudara-saudara, kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya apa? Waktu saya disebut ditekan, potensi saya terbaik. Ingat tadi saya bilang apa? Saya pikir saya cuma bisa nyanyi, bikin lagu sama khotbah. Ternyata saat itu untuk kami bertahan hidup, tahu nggak Tuhan kasih talenta apa lagi buat saya? Tuhan kasih talenta buat saya bisa bikin bakso goreng yang hauce sencing ping, saudara-saudara. Loh beneran? Itu buat kami bertahan hidup. Jadi kami jualan makanan waktu itu saudara-saudara. Lihat di YouTube, wah coba. Sampai akhirnya saudara-saudara itu buat kami bertahan hidup loh. Saya paling anti minta sama manusia. Karena Tuhan saya Yesus Kristus. Amin. Lebih baik saya masak dengan cara yang halal daripada saya nipu orang, jemaat-jemaat Tuhan. Dan itu membuat saya tidak baik di hadapan Tuhan. Saya masak waktu itu untuk kami bisa bertahan hidup. Bayangin iman yang ditekan semakin bertumbuh. Kami bisa bertahan hidup saudara-saudara. Anda lihat saudara-saudara. Kurus enggak saya? Hah? Kurus enggak? Kurus enggak? Kurus enggak? Enggak kan? Gemuk enggak? Saya tetap dipelihara sama Tuhan. Jadi kalau Anda dalam masa-masa terburuk Anda, jangan takut, Tuhan pelihara Anda sekarang sampai selama-lamanya. Saya tutup dengan ini. Waktu pandemi kami susah banget. Tadi saya cerita sama Johnson waktu kami lagi nunggu menuju ibadah saudara-saudara. Kami ini orang susah, saya bukan kami lah, istri saya lebih baik lah hidupan ekonominya. Semenjak papa saya bangkrut, kami susah hidupnya. Jadi mama saya tuh osteoporosis, dari kecil sudah pincang.
Waktu papa usahanya bangkrut, papa tuh stres, nggak ngapa-ngapain. Dia cuma ngelakuin 3 hal, makan, tidur, nonton. Kalau ada yang pernah lihat kesaksian saya di Solusi, saudara-saudara, saya pernah hampir bunuh papa saya loh. Mau saya tusuk sama pisau dia, beneran. Saya udah benci banget ngeliat dia. Udah stres tapi nggak mau bangkit. Benci banget saya, beneran. Maka waktu saya tahu istri saya hamil, saudara-saudara, saya senang karena punya keturunan, tapi takut. Kenapa? Karena nggak punya role model. Nggak punya figur contoh untuk jadi seorang papa yang baik itu seperti apa. Saya mau bunuh dia. Karena nggak pernah fight apa-apa buat kami mau putus sekolah loh. Rumah disita sama bank. Tapi mama saya kerja mati-matian supaya kami at least bisa lulus SMA, saudara-saudara. Kami susah, tapi nggak sampai kami nggak pernah bisa makan. Tapi waktu pandemi kemarin, saudara-saudara, saya benar-benar nol rekeningnya. Saya aja nggak nyangka saya punya rekening nol seperti itu. Suatu ketika waktu kami dalam posisi nol rekening kami, semua udah kami jual. Rumah pun sudah kami list, saudara-saudara. Habis-habisan waktu itu, beneran habis-habisan. Suatu ketika anak saya, Melody, waktu itu masih umur 4 tahun, saudara-saudara. Dia bilang gini, Daddy, aku mau pizza dong. Anda bisa bayangin gak? Kalau saya gak makan 2-3 hari saya pasti tahan. Aman, cadangan lemak berlimpah di mana-mana, saudara-saudara. Tapi anak saya minta pizza, saya gak bisa kasih buat dia. Saya bilang apa sama Melody, Odi kita doa aja yuk sama Tuhan. Kita doa, nanti Jesus will provide. Saya bilang Tuhan bakal kasih. Kita doa, saudara-saudara, selesai doa dia tidur, kami berdua nangis. Kami ngerasa jadi orang tua yang gagal. Apalagi saya sebagai kepala keluarga, saya ngerasa gagal banget waktu itu. Beneran. Kami tidur, selesai doa, besok paginya. Jam 11 siang saya gak pernah lupa waktu itu, saudara-saudara. Ada yang bel rumah saya. Anda tahu yang bel siapa? Saya juga gak tahu waktu itu yang ngebel siapa sih waktu itu ya. Tapi waktu itu saudara-saudara pas di bel rumahnya. Kita kan takut ya waktu itu ya, terima tamu ya. Kita bilang, taruh di depan Pak. Kita bilang gitu. Waktu bapaknya udah pergi kita baru buka. Anda tahu gak yang diantar itu apa? Pizza 2 loyang, saudara-saudara. Pizza dua loyang. Waktu itu saya bingung siapa yang kasih, kami gak pernah minta. Ingat prinsip saya tadi, saya gak pernah minta sama manusia. Walaupun saya kenal banyak sekali orang-orang kaya, saya gak pernah minta sama mereka. Saya cuma minta sama Tuhan. Saya kaget ini siapa yang kasih. Tiba-tiba ada telepon dari teman komsel saya. Dia bilang, Tin, udah sampai belum kirimannya? Kamu kirim apa? Saya kirim pizza. Kenapa kamu bisa kirim pizza? Saya bilang. Karena waktu saya doa, Tuhan suruh saya kirim pizza buat anak-anak kamu. Jadi apa yang anak saya minta, Tuhan sediakan. Tuhan sediakan, saudara-saudara. Maaf ya suka kebawa emosi kalau ingat-ingat masa itu, saudara-saudara. Tapi itu buat anak saya, bukan buat kami. Tapi gak makan. Tapi tiba-tiba jam 2 siangnya. Ada adik saya namanya Grace Elizabeth. Dia datang ke rumah kami. Bawa babi kecap. Bawa otak-otak untuk persediaan 2 minggu untuk kami makan. Kalau Anda gak pernah ngerasain ditekan, kalau Anda gak pernah ngerasain ketidaknyamanan, Anda gak bakal pernah namanya merasakan mujizat daripada Tuhan. Anak saya ngerasain, saya ngerasain, saya gak bakal pernah bosan ceritain ini kemana-mana.
Kalau Anda sedang ngalamin hal gak enak, tetap bersyukur sama Tuhan. Tetap bertekun dalam iman sama Tuhan. Karena mungkin saat itu semua saudara-saudara, yang terbaik akan dinyatakan Tuhan untuk kehidupan saudara-saudara juga saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Grace datang gitu, kok ini loh, mami mikirin kamu loh, bikin babi kecap buat kamu. Mungkin Iput sering dengar tuh kata-kata itu tuh. Ayo kirim buat Martin, ini cepetan kirim buat Martin. Anda tahu, saya sebagai bapak gak mau anak saya sampai kelaparan, apalagi bapak di surga. Bapak di surga itu kasihnya lebih besar daripada bapak-bapak di dunia. Jangan takut, jangan takut. Tetap berharap penuh kepada Tuhan. Karena yang terbaik pasti akan datang. Dan masa depan penuh dengan harapan. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Ada satu lagu saudara-saudara yang saya tulis Paskah kemarin. Lagu ini sudah viral duluan di TikTok waktu itu saudara-saudara. Karena saya ngerasa lagu ini sudah jadi berkat bagi banyak orang. Lalu saya rekam ulang lagunya. Saya ajak adik rohani saya namanya Michael Panjaitan saudara-saudara nyanyi bareng lagu ini. Ya. Saudara-saudara, saya pengen banget ngajarin lagu ini pada saudara-saudara semua. Tak pernah kau meninggalkanku, Kau Tuhan yang menyertaiku, lewati setiap musim dalam hidupku. Nyatalah kuasa-Mu dalamku, firman-Mu yang selalu hiburku, memberi kekuatan untukku. Sirnalah setiap rasa takut dan ragu, tenanglah jiwaku dalam-Mu. Yang terbaik pasti akan datang. Katakan amin. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Yuk kita diri sama-sama saudara-saudara. Katakan. Tak pernah Kau meninggalkanku, Kau Tuhan yang menyertaiku, lewati setiap musim dalam hidupku. Nyatalah kuasa-Mu dalamku, firman-Mu yang selalu hiburku, memberi kekuatan untukku. Sirnalah setiap rasa takut dan ragu, tenanglah jiwaku dalam-Mu. Sama-sama. Yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Yang terbaik, yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan.
selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Jemaat saja katakan, yang terbaik. Masa depan kami Tuhan, masa depan yang penuh dengan harapan. Kami percaya tangan Tuhan yang selalu menuntun langkah kami. Tiap langkahku, Yesus, kau mengasihiku. Yang terbaik, yang terbaik. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Yang terbaik, yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihi. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Oh, pasti akan datang masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Kami percaya Tuhan, dalam setiap apapun kondisi kami, Kau Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami gumulkan, Engkau tak pernah berpaling dari kami. Tuhan mau kami untuk fokus bukan kepada jawaban doanya, bukan kepada hasil doanya, bukan kepada pemenuhan permintaannya, tapi Tuhan mau fokus kepada Tuhannya. Karena kalau kami fokus kepada berkatnya, kami melupakan sumber berkatnya. Hari ini Tuhan, kami mau fokus hanya kepada sumber berkat kami, yaitu Yesus Kristus. Dan kami mau sabar, segala sesuatu ada prosesnya. Segala sesuatu ada step by stepnya. Dan kami mau Tuhan mengikuti proses itu dengan penuh kesabaran. Karena kami percaya yang terbaik pasti akan Tuhan nyatakan. Kami mau dibentuk lewat iman yang tekun. Karena lewat iman yang tekun, potensi yang terbaik dari kami akan keluar. Dan yang terakhir, mujizat Tuhan bisa kami rasakan. Amin. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Terima kasih buat atmosfer hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam setiap pujian, dalam setiap firman Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Memberkati setiap jemaat di tempat ini. Om Her dan keluarga besar, setiap pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin dan setiap jemaat Tuhan tempat ini diberkati kesehatannya, diberkati keluarganya, diberkati pekerjaannya, diberkati pelayanannya. Dan kami percaya dalam setiap kehidupan kami, nama Tuhan akan dimuliakan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi penyertaan Tuhan
perlindungan Tuhan selalu ada untuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk.